penerbangan maskapai Lion Air di Bandara Juanda sudah kembali normal. TNI Angkatan Laut menggagalkan pembajakan kapal asing pengangkut minyak. Halo, apa kabar warga Jawa Timur? Senang sekali saya Aris Setia dapat kembali menjumpai Anda dalam Jatim Today edisi Rabu 11 Mei 2016. Selain dua berita menarik tadi, sejumlah berita menarik lainnya dari Jawa Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Jatim Today selengkapnya. Langsung saja kita awali Jatim Today dengan berita pertama. Pemirsa, hampir semua jadwal penerbangan maskapai Lion Air di Bandara Juanda, Surabaya Rabu pagi sudah kembali normal. Penumpukan calon penumpang pun sudah tidak terjadi lagi. Suasana di ruangan check-in Terminal 1 Bandara Juanda Sidoarjo Rabu pagi sudah kembali normal. Tidak ada penumpukan penumpang Lion Air seperti Selasa kemarin yang cukup banyak. Bahkan lobi bandara yang sebelumnya dipadati penumpang kini lengang. Pintu masuk ke ruang check-in pun juga sepi, tidak terlihat adanya antrian calon penumpang Lion Air. Sebelumnya, penumpukan penumpang di Bandara Juanda disebabkan jadwal penerbangan Lion Air mengalami keterlambatan akibat mogoknya pilot dan kru pesawat. Kembali normalnya jadwal penerbangan domestik maskapai Lion Air membuat penumpang bisa terangkut semua sesuai jadwal dan tidak ada penundaan. Pesen tiketnya dari kapan ini? Dari kemarin. Udah dari kemarin ya? Ya. Kemarin sempat dengar nggak kalau delay? Enggak, kita tidak tahu. Tapi hari ini delay nggak ini? Belum tahu juga. Tapi sudah check-in ya? Nah, stasiun. Nggak, kalau kemarin tuh delay. Ya, Tidak kapok atau tidak takut? juga sih. Takutnya kenapa? Ya takut delay aja. Tapi hari ini udah normal ya, check-innya sudah. Seperti diberitakan, ratusan penumpang Lion Air sempat terlantar beberapa jam akibat pilot dan kru pesawat mogok. Bahkan sempat terjadi keributan kecil antara penumpang dengan petugas Lion Air karena tidak ada pemberitahuan resmi atas keterlambatan sejumlah jadwal penerbangan. Dari Sidoarjo, Yoyo Agusta, MNC Media, melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa kapal Perang Republik Indonesia KRI Untung Suropati 372 bersama satuan kapal eskorta Kuarmatim berhasil menggagalkan pembajakan kapal pengangkut minyak kapal motor Haison 12 di perairan Laut Jawa. 9 pembajak berhasil diringkus, sementara 21 orang berhasil diselamatkan. Menggunakan perahu karet Sea Raider, personil pasukan Katak bersama pasukan TNI Angkatan Laut yang berada di KRI Untung Suropati, Selasa siang melakukan penghadangan dan penyergapan kapal pengangkut minyak berbendera Singapura, KM Haison 12. Tindakan yang dilakukan pasukan TNI Angkatan Laut dari Armada RI Kawasan Timur Armatim ini menyusul laporan aksi pembajakan kapal yang mengangkut 4.200 ton solar di perairan Laut Jawa. Saat kapal berjenis motor vessel ini berhasil dihentikan, personil pasukan Katak menyerbu masuk ke dalam kapal. Para pembajak yang berjumlah 9 orang langsung menyerah begitu pasukan TNI mengepung mereka beserta kapal bajakannya. Para pembajak yang hanya bersenjata tajam ini menyerah tanpa perlawanan dan langsung ditangkap serta diamankan di KRI Untung Suropati. 9 pembajak yang semuanya warga negara Indonesia dibawa dan diamankan di Koarmatim. Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur, Pangarmatim Laksamana Muda TNI Darwanto menginterogasi langsung 9 pembajak yang berasal dari Buton, Raja Ampat, dan Aceh ini. Pangarmatim Laksda TNI Darwanto menegaskan ke-9 pembajak ini hanya mengincar muatan kapal, bukan tebusan. Karena minyak ini sering terjadi seperti di Selat Malaka, itu dia dirapatin, diambil minyaknya terus ditinggal, pakai kapal tanker juga. Nah kalau ini juga dikuasai dulu kapal Haison ini, dibawa ke suatu titik, nanti dirapati oleh kapal lain, kapal tanker juga, dipindahkan minyaknya, habis itu ditinggal. Dalam operasi penyelamatan pembajakan KM Haison 12, 21 awak kapal, 6 orang asal Myanmar, 2 orang warga negara Korea, 1 orang asal Singapura,
11 orang asal Cina, dan seorang penumpang WNI asal Batam berhasil diselamatkan. Dari Surabaya, Yuda Prawira MNC Media melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, ujian nasional kejar paket B atau ujian setara tingkat SMP di Lamongan diikuti ratusan peserta. Satu di antara peserta merupakan seorang nenek-nenek. Meski sudah berusia lanjut, namun nenek asal Kecamatan Sarirejo ini tetap semangat mengikuti ujian. Sebanyak 843 peserta dari 31 lembaga di Lamongan mengikuti ujian nasional kejar paket B atau setara ujian tingkat SMP. Dari jumlah itu, ratusan peserta berusia di atas 50 tahun. Peserta ujian nasional kejar paket B ditempatkan di sejumlah pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM. Salah satunya di PKBM Al-Mizan di Kecamatan Sarirejo. Seorang pesertanya bernama Sartipa berusia 50 tahun tetap semangat mengikuti ujian nasional walaupun telah memiliki 2 cucu. Menurut Sobirin penyelenggara PKBM Al-Mizan, Sartipa selalu mengikuti kegiatan belajar yang diselenggarakan di PKBM-nya. Nenek 2 cucu yang bekerja sebagai tukang bersih-bersih di Balai Desa Sarirejo itu selalu semangat dalam belajar. Luar biasa dia karena dulu merasa orang tuanya tidak bisa menyekolahkan dan mereka punya kesempatan di paket B ini, mereka setiap ada pembelajaran dia tetap hadir di PKBM Mizan. Sementara di PKBM Mayana di Kecamatan Tikung, satu di antara peserta kejar paket B bernama Solihati telah berusia 56 tahun. Solihati terlihat santai dan lancar saat mengikuti ujian nasional kejar paket B. Menurutnya, yang mengikuti ujian kejar paket B karena dirinya menjadi ketua muslimat NU di desanya, sehingga harus tetap melanjutkan sekolah walaupun telah berusia lanjut. Bisa ujiannya, Bu? Bisa, Pak. Bisa menulis kok. Bu, kenapa kok ikut ujian ini? Saya senang karena ketua muslimat kok. Selalu mengikuti jamaah yasinan, yang memimpin itu saya gitu. Jadi saya ikut. Bagi peserta yang lain, ujian persamaan ini sengaja diikuti untuk melengkapi persyaratan kerja. Ada juga yang mengikuti ujian persamaan sebagai bentuk kesadaran pentingnya memiliki ijazah sekolah yang dulu belum sempat diraih. Dari Lamongan, Abdul Wakid, MNC Media, melaporkan. Ratusan pembalap yang turut serta berkompetisi dalam International Tour di Banyuwangi Ijen melepas ratusan anak penyu atau tuki di Selat Bali sebagai tanda turut melestarikan ekosistem satwa dilindungi. Sebelum menempuh rute sepanjang 567 km dengan melintasi berbagai destinasi wisata, ratusan peserta balap sepeda Tour de Banyuwangi Ijen diajak bersantai di Pantai Bum, Banyuwangi. Tak hanya menikmati keindahan alam pantai Selat Bali, mereka juga melakukan aktivitas lain, yakni melepas ratusan tukik atau anak penyu. Para pebalap memegang tukik yang sebelumnya ditempatkan pada wadah. Anak-anak penyu itu kemudian mulai dilepas dan berkejaran di atas pasir pantai, seakan berlomba menuju laut lepas yang menanti. Tukik-tukik yang dilepas ini merupakan jenis lekang yang merupakan hasil penangkaran telur penyu yang selama ini banyak mendarat di Pantai Bum untuk bertelur. Learning something about the local traditions and getting to see some of the local region and in all its beauty is actually fantastic. 100 pebalap sepeda dari 21 negara akan berkompetisi di International Tour de Banyuwangi Ijen ITDBI 2016 yang dimulai hari ini hingga tanggal 14 Mei. Dari Banyuwangi, Eko Suryono, MNC Media, melaporkan. Warga sekitar dermaga nelayan di Kecamatan Brondong, Lamongan resah dengan adanya tumpukan sampah plastik yang mengganggu lingkungan. Tumpukan sampah yang tidak pernah diangkut selama 2 tahun ini juga rawan menimbulkan penyakit karena menjadi sarang lalat pembawa penyakit. Dermaga nelayan di Kecamatan Pesisir Pantai Brondong, tepatnya di belakang Terminal Lamongan, kini menjadi tempat pembuangan sampah. Sudah 2 tahun ini, pesisir pantai yang digunakan sebagai tempat bersandar kapal nelayan, kini penuh dengan sampah. Padahal sebelumnya, tempat ini bersih dan menjadi tempat favorit warga menangkap kepiting. Dermaga ini penuh sampah kiriman dari berbagai desa dan kelurahan di Kecamatan Paciran serta Brondong. Kebanyakan sampah yang dibuang merupakan sampah rumah tangga. Banyaknya sampah yang menumpuk di bibir pantai membuat warga dan nelayan di sekitar menjadi resah.
Selain bau menyengat, ketinggian lumpur sampah yang mencapai 1 meter membuat nelayan tidak bisa berjalan menuju ke tempat perahu bersandar dan memilih memutar melewati jalan lainnya. Sampah ini sudah berapa lama, Pak? Sudah 2 tahun. 2 tahun? Iya. Ini bau nggak, Pak? Sangat-sangat bau. Nggak pernah diambil, Pak? Nggak pernah. Siapa yang ngambil? Cuma aku. Aku kan nunggu di sini. Cuma sekian, sedikit saya buang. Lama-lama kelamaan nggak jadi banyak lagi. Jadi udah nggak sempat aku. Warga dan nelayan berharap kepada Dinas PU Cipta Karya Lamongan segera turun tangan mengatasi permasalahan sampah tersebut. Selain merusak lingkungan, tumpukan sampah juga rawan menjadi sarang lalat penyebar penyakit. Dari Lamongan, Abdul Wahid, MNC Media, melaporkan. Aksi 2 pemuda mencuri uang di dalam Kota Amal terekam kamera CCTV. Berita selengkapnya dari Magetan usai jeda pariwara.